kami mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus akan membimbing hidup kami di dalam kuasa firman Tuhan dan kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada tangan-Mu kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Shalom. Kita buka firman Tuhan Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Jika sudah ketemu, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk baca firman Tuhan. Dari perikopnya sama-sama. 3, 2, 1. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan hal kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 menyatakan bagaimana kasih karunia Allah menyelamatkan kita semua umat Tuhan. Kita ditebus dari dosa kita, bagaimana dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, bagaimana kita yang tadinya hidup di dalam duniawi, Tuhan angkat kita sehingga kita hidup di dalam terang Kristus. Maksudnya apa? Hidup dalam terang Kristus artinya kita hidup menguduskan diri kita sebagai umat Tuhan dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita berbuat kebaikan karena kita percaya surga menjadi janji Tuhan kepada kita. Kasih karunia Allah selalu menyertai kita sehingga hari ini kita mengadakan perjamuan kudus bersama jemaat sebagai simbolis dari pernyataan keselamatan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun berada diusahakan untuk mengikuti prosesi perjamuan kudus bersama di tempat ibadah. Itulah sebabnya Tuhan rindu juga agar kita mengerti, agar kita memahami kenapa kita dalam diri kita ada benih ilahi yang Tuhan berikan, dan ini menjadi satu proses dalam hidup kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum kita menerima kasih karunia Allah, kita hidup di dalam kefasikan, kita hidup dalam keinginan-keinginan duniawi. Dan ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, maka kita hidup juga bijaksana, adil dan beribadah di dunia yang zaman sekarang ini, saudara. Zaman era global yang besar-besaran, ya. Kita bisa lihat, cek dari internet, mungkin kita bisa lihat, dapat info dari teman lewat WA, ya mungkin lewat Facebook dan sebagainya, saudara. Tetapi disinilah kita belajar bahwa Tuhan itu akan memberikan pengharapan pada kita, yaitu keselamatan yang kekal. Kita belajar untuk takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Saat ini kita bersyukur saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih melayani Tuhan di gereja ini, dan kita bersyukur kalau kita masih bernapas sampai hari ini. Semua bukan karena kuat gagah kita. Satu jengkal pun kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita bisa mensyukuri bahwa kasih karunia Allah selalu nyata di dalam kehidupan umat manusia dan bagi kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita menjadi anak Tuhan, ingatlah kita selalu dididik untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi, meninggalkan hal yang dulu kita tahu itu hal yang tidak baik, kita tahu itu melahirkan dosa, ada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tetapi saat kita meninggalkan
hal-hal duniawi, artinya kita berfokus kepada kerajaan Injil dan kerajaannya. Kita berfokus pada surgawi, kepada hal-hal yang membawa kebaikan, kebenaran di dalam hidup kita yang kita pegang teguh, saudara. Siapapun tidak dapat membalas kasih Tuhan, dan siapapun tidak bisa mengambil benih-benih ilahi di dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Roh Kudus itu menuntun kita sampai hari ini, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan firman Tuhan juga katakan, kita hidup sebagai umat Tuhan, kita belajar untuk hidup dalam satu anugerah, saudara. Oleh sebab itu, kalau hari-hari kita mengalami banyak hal, banyak proses dalam hidup kita, ya kita bersyukur dan kita mau belajar untuk hidup yang mengandalkan Tuhan. Kita lebih banyak berdoa dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah kita bekerja, kita sambil memuji Tuhan, kita bersyukur. Semuanya saya percaya ada waktu Tuhan untuk kita belajar, ada waktu Tuhan untuk kita mengerti bahwa segala sesuatu bukan dengan kehebatan kita, tapi karena kuat gagahnya Tuhan atas hidup kita. Inilah kasih karunia Allah bagi kita. Mari kita syukuri dan kita flashback lagi dalam hidup kita. Kita renungkan kasih Tuhan yang nyata, di mana Dia selalu memberi jalan keluar di waktu kita dalam kesesakan hidup, di waktu kita ada pergumulan. Tuhan senantiasa memberi hikmat untuk kita bisa melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Itu bukan kesombongan kita. Sekali lagi, jangan kita merasa ini karena saya, bukan. Ini karena Tuhan. Amin. Jangan sekali lagi kita berkata, oh ini karena kehebatan saya. Bukan. Ini karena kehebatan Tuhan, saudara. Sekali lagi, jangan sekali lagi kita sombong di hadapan Tuhan. Siapa sih kita? Kita hanya biji mata Tuhan. Kita hanya dirancang menurut gambar Allah. Firman Tuhan katakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bukan karena ini karena saya, bukan, saudara. Kita ada di sini karena Tuhan yang menempatkan kita. Apapun caranya, itu cara Tuhan, saudara. Kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa menyelami, kita tidak bisa mengerti pada awalnya. Tetapi pada endingnya kita menyadari bahwa semua karya Tuhan itu pasti terjadi, tidak pernah gagal. Apapun saat ini, hal-hal yang mengancam kita atau mungkin hal-hal lain di luar sana yang mengatakan kita seperti ini, seperti itu, ya menurut saya biarkan saja. Angin menggonggong kafilah berlalu. Biarkan saja hal itu terjadi. Karena apa? Itu mendewasakan kita untuk kita menjadi umat Tuhan yang percaya, yang sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan, saudara. Kita tidak andalkan manusia di sini. Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang akan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, saudara. Itulah makanya saya bilang segala sesuatu akan indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan bahwa apa? Di ayat 13 sekali lagi saya bacakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Firman Tuhan katakan demikian, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita mendapatkan bagian dari kerajaan surga, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan firman Tuhan katakan kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita yang berdosa ini Tuhan selamatkan. Hari-hari kita terus berdoa, kita terus bergumul untuk jiwa-jiwa, kita bergumul untuk keselamatan banyak orang. Dan saya percaya doa-doa kita akan terangkat sampai ke gerbang surga, saudara. Karena apa?
Tuhan mendengar doa-doa yang tulus, doa-doa yang rindu, doa-doa yang menjadi tumpuan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pergunakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dengan baik, dan kita belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk menerima apa yang saat ini Tuhan berikan pada kita. Ya, dengan bersyukur, saya percaya semua hal Tuhan izinkan agar kita jadi lebih dewasa di dalam iman, dewasa dalam pertumbuhan rohani kita, dan dewasa dalam kita berpikir, dewasa dalam kita bertindak. Dan saya percaya bahwa kasih Allah itu sangat indah yang saya rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.